menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah di tengah menyerangnya Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah atau penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, Nabi akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi petanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai dengan akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hira, tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4. Isra Mi'raj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan salat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Hal ini menunjukkan ke kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj bermula ketika Jibril mendatangkan Buraq sebagai kendaraan Nabi yang super cepat, berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaiki dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan tantangan. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala pun melaksanakan hijrahnya ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib atau Madinah dari kabilah Khasyat yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk ke Islam. Ketika menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam, mereka pula memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib atau Madinah lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Madinah beserta 6 orang teman lainnya sebagai utusan kabilah
Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya yaitu, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan menyeludukai Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah. Terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syawal tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau beserta nilai-nilai luhur Islam, mari kita ajarkan atau mengamalkan Al-Quran dengan sebaik mungkin. Baiklah, itu dia kisah Nabi Muhammad SAW dari ia menerima wahyu sampai dengan ia wafat. Bila ada kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.